Oke, selamat pagi anak-adik kami dan salam sehat. Kembali lagi bersama Ibu tentunya di pembelajaran desain media interaktif. Baiklah anak didik kami, untuk memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita ambil dulu posisi berdoa dan Ibu pimpin dari sini. Doa dimulai, doa selesai. Untuk materi kita di hari yang ini yaitu tentang KD 36, yaitu memahami style pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana style pada multimedia interaktif. Peran penting informasi bagi kebutuhan manusia sangatlah penting ya, sehingga perkembangan teknologi itu sangatlah pesat. Dalam penggunaan informasi itu di dalam bidang multimedia interaktif, tentunya itu akan berupa teks, gambar, audio, animasi, dan video ya. Ini sangat berpengaruh untuk membuat informasi di dalam bidang media interaktif. Di sini kita akan membahas nanti bagaimana pengaturan style pada teks, kemudian pengaturan style pada tampilan gambar, kemudian pengaturan style pada tampilan audio, dan yang terakhir pengaturan style pada tampilan video. Di sini nanti kita akan membahas satu persatu. Yaitu kita masuk yang pertama adalah pengaturan style pada teks. Di dalam pengaturan style pada teks ini, tentunya ini merupakan beberapa jenis rangkaian properti yang mengatur pewarnaan, spasinya, jenis fontnya, style fontnya, color fontnya, dan sebagainya. Ya, jadi yang pertama kita lihat pengaturan warna pada teks. Jadi kalau implementasinya dalam pengaturan warna pada teks ini, tentunya ini dilihat dalam sebuah teks atau skripnya. Jadi pengaturan warna dalam teks tersebut akan menggunakan nilai jenis warna, ya, nilai jenis warna, di mana yang akan dibentuk pemberian warna pada teks itu. Jadi bentuk formatnya itu ada, ya, untuk pemberian warna teks. Kemudian yang kedua itu pengaturan spasi antar karakter ya. Dalam spasi antar karakter ini berfungsi sebagai sarana atau suatu alat yang akan digunakan untuk memberikan suatu jarak atau spasi ya dalam karakter atau huruf-huruf yang berkaitan. Dan ini juga penulisan format daripada pengaturan spasi antar karakter ini ada juga dia. Sedangkan yang berikutnya yaitu pengaturan bentuk dalam teks dekorasi. Nah, dalam pengaturan teks ini kita akan menggunakan sebuah properti teks yang akan bertujuan untuk membantu atau membangun dalam mengatur atau menghapus suatu objek dekorasi dalam suatu teks. Oke. Kemudian pengaturan antar kata. Kalau pengaturan antar kata ini sama juga ini seperti pengaturan spasi antar karakter ya. Ini memberikan spasi atau jarak pada beberapa kata atau huruf. Kemudian yang berikutnya pengaturan jarak indentasi paragraf ya. Pengaturan jarak indentasi paragraf. Ini bertugas untuk mengatur suatu jarak indentasi dari baris awal dalam suatu teks blok ya, sehingga nantinya
teks pada baris-baris awal itu akan terlihat lebih menjorok ke dalam dibandingkan teks baris lainnya, atau yang biasa kita gunakan, kita menggunakan tab ya. Kemudian yang berikutnya, pengaturan dari huruf besar dan kecil dalam sebuah teks. Ini nanti menentukan ukuran huruf besar atau kecil dalam bentuk suatu teks. Yang berikutnya, pengaturan efek bayangan. Nah, ini berfungsi sebagai alat untuk memberikan suatu bayangan ya. Jadi nanti teks kita itu akan nampak berbayang. Kemudian yang terakhir adalah pengaturan teks rata. Nah, ini sama lah, ini istilahnya seperti yang kita gunakan alignment right, alignment center, alignment left, justify, rata kiri, rata kanan, rata tengah, rata kiri kanan. Itulah yang akan diatur pada pengaturan teks rata. Baiklah anak didik kami, di sini juga sudah Ibu buat penugasan seperti biasanya, yaitu yang pertama nanti kamu tulis video pembelajaran ini ya yang Ibu berikan. Kemudian yang kedua, tuliskan hubungan antara penggunaan bidang multimedia interaktif dengan kinerja style CSS. Jadi nanti tugasnya kamu tulis di catatan, kemudian kamu foto, terus kamu kirim lewat GCR, kamu upload lewat kolom tugas yang ada pada GCR. Baiklah anak didik kami, sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.